Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Halimatus Sadiah dengan NIM 2001514 dan Seri Rahmawati 2000625 dan Destianti Putri 2003605. Di mata kuliah Literasi ITC dan Media Pembelajaran di SD ini, kami akan membahas materi tentang media audiovisual. Pengertian audiovisual. Audiovisual merupakan media yang terdiri dari gambar dan juga suara. Media audiovisual dapat digolongkan sebagai media yang memiliki keahlian yang baik karena mencakup dua jenis media, yaitu media visual atau melihat dan juga media auditif atau mendengar. Nah, media audiovisual juga bisa digunakan sebagai perantara untuk penyampaian bahan pembelajaran melalui pesan-pesan agar bisa menyampaikan tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Yuhdi Munadi di tahun 2008 yang mengatakan bahwa audiovisual merupakan media yang memadukan antara indera penglihatan dan juga indera pendengaran dalam satu proses yang sifat pesannya dapat disebarkan berupa verbal dan juga nonverbal. Kemudian selanjutnya itu dari Kustandi dan juga Bambang Sucipto di tahun 2013. Mereka berpendapat bahwa audiovisual adalah terkait memproduksi dan menyampaikan materi dengan menggunakan mesin dan elektronik untuk memaparkan pesan audio dan juga visual. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut Wira Sanjaya di tahun 2014. Ia mengatakan bahwa media audiovisual ini adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang tampak seperti slide suara, rekaman video, atau video klip. Materi selanjutnya adalah perkembangan audiovisual. Untuk mengetahui perkembangan audiovisual ini, kita harus mengetahui bagaimana perkembangan komunikasi dari zaman ke zaman. Di zaman dahulu, di zaman prasejarah, itu komunikasinya itu berbentuk dengan menorehkannya di goa. Nah, ini bertanda bahwa pada zaman komunikasi ini kebanyakannya itu berupa media visual. Nah, selain itu, selain menorehkannya di goa-goa, gambar ataupun tulisan, ada juga desain grafisnya itu seperti buku, poster, surat kabar, dan yang lainnya. Nah, sebagian besar zaman ini dipengaruhi oleh media visual sebelum adanya radio, telepon, dan perekam suara yang bisa dengan luas digunakan tanpa mengenal jarak dan lintas waktu. Mereka atau di zaman dahulu itu kebanyakan berkomunikasinya itu selain dengan visual, dengan suara atau teriakan seseorang yang dibantu oleh corong. Nah, ini diharuskan pendengarnya itu memiliki pendengaran yang bagus, karena jika tidak memiliki pendengaran yang bagus dan pemakaian corong yang kurang tepat, maka komunikasi atau pesan tertentu tidak bisa tersampaikan dengan baik. Nah, semakin cepat perubahan zaman, maka semakin cepat pula perubahan yang ada di media-media tertentu. Di dalam media audiovisual diharuskan ada media yang memang mengikuti zaman agar terpenuhi apa yang dibutuhkannya. Jadi harus ada peningkatan media agar sesuatu yang dibutuhkan Indonesia itu agar terpenuhi. Dengan contoh konkretnya, di zaman ini yang dulunya harus menggunakan perekam suara atau kamera dan yang lainnya untuk merekam suatu video, zaman kali ini ada yang namanya smartphone. Smartphone itu apa? Smartphone itu bisa digunakan untuk merekam sekaligus merekam suaranya. Jadi yang dulunya ribet harus beberapa alat, sekarang jadi satu alat saja untuk melakukan sesuatu. Nah, dari penjelasan tersebut, apa sih yang dimaksud dengan media audiovisual? Media audiovisual ini suatu media yang memudahkan penyampaian pesan melalui gambar-gambar dan pesan suara. Contoh yang banyak diminati oleh semua orang atau bahkan mungkin semua orang di dunia ini yang sering dinikmati dan yang sering digunakan itu adalah TV dan film. Nah, sebelumnya di sini ada karakteristik audiovisual.
Penggunaan elektronik dan mesin-mesin mekanis untuk menghasilkan atau menyampaikan sebuah materi melalui pesan-pesan audiovisual merupakan pengertian dari teknologi audiovisual. Dalam pembelajaran yang menggunakan media audiovisual, dalam proses pembelajarannya pasti bercirikan pemakaian perangkat keras seperti proyektor visual yang lebar, mesin proyektor, dan tape recorder. Nah, karakteristik dari audiovisual atau ciri utama dalam teknologi media audiovisual yaitu yang pertama, pada umumnya bersifat linier, yang kedua, penyajiannya pada umumnya secara visual yang dinamis, yang ketiga, penggunaan dengan cara yang sudah ditetapkan atau dibuat sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya, yang keempat, referentasi fisik dari gagasan abstrak atau gagasan fisik, yang kelima, dikembangkan berdasarkan prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif. Yang keenam, cenderung berorientasi kepada pendidik dengan tingkat pelibatan interaksi yang rendah dari peserta didik. Penggunaan media audiovisual di saat pandemi. Kita tahu bahwa pandemi ini sudah menyerang kita dari 2020. Maka dari itu, semua pekerjaan diharuskan dilakukan di rumah. Dengan tidak bertatap muka, maka akan ada terkendala saat penyampaian sesuatu. Contohnya di dalam dunia pendidikan, guru harus menyampaikan materi meskipun itu masih jarak jauh. Nah, untuk solusinya banyak dari guru-guru membuat video pembelajaran dan hal yang lainnya yang berhubungan dengan audiovisual agar pesan yang akan disampaikan itu bisa tersampaikan kepada murid-muridnya dengan baik. Selain itu, di dunia luar sana sudah dimiliki kemampuan untuk mengembangkan kreativitas tentang media audiovisual. Jadi bukan hanya video, tapi ada aplikasi atau bahkan media-media yang lainnya yang biasa digunakan. Contohnya itu ada podcast. Podcast ini berupa rekaman suara yang bisa didengarkan oleh kita semua, bisa berupa tentang pendidikan ataupun suatu cerita yang memang jika kita baca mudah bosan. Nah, di sini ada podcastnya itu bisa berbentuk suaranya. Selanjutnya dilaksanakannya webinar-webinar di setiap tempat. Nah, sekarang ini sedang trennya webinar-webinar di setiap tempat, di mana setiap universitas atau apapun itu melaksanakan seminar secara online melalui Zoom meeting ataupun Google Meet yang tidak sedikit partisipan yang bergabungnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada hubungan media audiovisual dengan distribusi. Konvergensi dan akselerasi perkembangan teknologi media audiovisual telah membawa sejumlah dampak yang signifikan dalam kehidupan kita, yaitu telah terjadinya perluasan ragam produksi program video. Yang pertama, telah terjadi perluasan ragam produksi program video yang direkam pada video tape dan cakram padat untuk ditonton di kantor, di rumah, maupun di sekolah. Diproduksi untuk tujuan serius seperti komersial, pendidikan, dan hiburan, namun juga untuk keperluan pribadi seperti dokumentasi peristiwa pernikahan, ulang tahun, perjalanan, dan sebagainya. Yang kedua, keluasan ragam produksi video ini akhirnya membawa konsekuensi pada meluasnya penggunaan video di berbagai bidang dalam kehidupan kita seperti di kedokteran, pendidikan, industri, penegakan hukum, dan sebagainya. Persis seperti penggunaan komputer dewasa ini. Selanjutnya, konvergensi ini juga berdampak pada kemunculan berbagai peluang karir di bidang video. Kita bisa menyimak paket video perkuliahan di universitas terkemuka di dunia, menikmati video humor, mengikuti paket video instruksional, mereparasi komputer, dan banyak lainnya. Nah, dalam konteks konvergensi berdasarkan moda distribusi media ini ada 4 pertimbangan yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan untuk menentukan konsep produksi media. Keempatnya yaitu adalah yang pertama, metode distribusi yang akan dipakai. Yang kedua, format media yang akan dipakai. Yang ketiga, media elektronik yang akan dipakai. Dan yang terakhir yaitu memilah terhadap genre media yang paling tepat untuk menyampaikan pesan. Bahasa audiovisual. Media audiovisual biasanya merujuk pada perangkat komunikasi yang disampaikan untuk indera penglihatan dan pendengaran, dan biasanya ditunjuk untuk khalayak banyak. Televisi dan film merupakan 2 contoh media audiovisual yang memiliki kesamaan sekaligus perbedaan sifat. Mengutip Marshall M. Siruhan dalam buku Understanding Media, The Extension of Man pada tahun 1964,
Media dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yakni hot media dan cold media. Hot media merujuk pada media yang membutuhkan keterlibatan penggunaan secara penuh, khususnya menekan pada salah satu indera, misalnya penglihatan atau pendengaran. Dalam kategori ini diantaranya yaitu ada radio, film, dan fotografi. Sebaliknya, cold media yang tidak terlalu membutuhkan keterlibatan penggunaan sehingga tidak bertumpu pada salah satu indera penglihatan saja. Dan televisi merupakan salah satu contoh cold media. Nah, mengingat kesamaan sekaligus perbedaan yang dimiliki setiap media, maka sudah selayaknya dalam pembuatan materi siaran televisi dan film harus memperhatikan bukan saja karakteristiknya medianya saja, melainkan juga halayaknya. Nah, yang selanjutnya di sini ada bahasa visual. Menurut MC Luhan, media juga sebuah sistem bahasa yang memiliki sistem dan struktur gramatiknya sendiri. Karenanya, media sebagai sebuah bahasa bukan saja dapat dipelajari, melainkan memiliki efek yang secara berkelanjutan membentuk kembali secara individu, masyarakat, kebudayaan, mempersepsi, dan memahami dunia. Proses visual menurut Aldous Huxley melibatkan bukan hanya indera penglihatan atau mata, melainkan juga unsur eksternal berupa cahaya dan proses berpikir yaitu otak. Sehingga Huxley merumuskan menjadi apa yang dipersepsi meliputi unsur warna, bentuk, kedalaman, dan gerakan. Nah, warna sebagai bahasa visual memiliki sistem dan gramatiknya sendiri. Bahasa melalui warna memiliki makna yang tidak sederhana karena memiliki fungsi. Yang pertama ada menarik perhatian, yang kedua menimbulkan, yang ketiga efek-efek psikologis, yang keempat mengembangkan asosiasi, yang kelima membangun ketahanan minat, dan yang terakhir menciptakan suasana menyenangkan. Nah, pendek kata, pemilihan warna yang tepat akan sangat berperan pada keberhasilan komunikasi visual, sehingga memahami warna sama artinya mampu mengendalikan efektivitas menyampaikan pesan komunikasi. Nah, unsur bentuk dibangun melalui unsur-unsurnya seperti titik, garis, bentuk, lingkaran, dan segitiga. Unsur kedalaman dalam bahasa visual merupakan hasil dari kombinasi ruang, warna, cahaya, gradasi tekstur, antar posisi, waktu, dan perspektif. Sedangkan unsur gerak meliputi gerak sebenarnya, yaitu real movement, gerak ilusi, gerak grafis, dan gerak tersirat. Selain unsur bahasa visual seperti yang dipaparkan di atas, masih ada beberapa unsur visual yang juga penting dalam komunikasi visual. Salah satunya adalah tipografi. Pemilihan dan penyusunan huruf akan sangat membantu tersampaikannya pesan komunikasi kepada halayak. Nah, yang selanjutnya ada bahasa film dokumenter. Bahasa yang digunakan dalam film dokumenter merupakan perpaduan bahasa audiovisual dengan film dokumenter. Nah, setidaknya terdapat 6 jenis film dokumenter, yaitu fully narrated, fly on the wall, max documentary, self-reflective, docudrama, dan dokutshow. Nah, kemampuan menyelaraskan bahasa visual yang bersifat simbolis dengan unsur bahasa visual yang menguatkan pesan gambar akan sangat menentukan keberhasilan penyampaian komunikasi melalui film dokumenter. Materi selanjutnya adalah karakter penonton. Dalam pengambilan gambar perlu kita mengetahui karakteristik penonton, karena bagaimanapun juga video yang kita buat akan ditonton oleh sebagian besar penonton. Nah, ada karakteristik yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu video hanya berjalan satu arah, di mana penonton itu sebagai penontonnya yang memperhatikan seluruh videonya, maka kita harus menentukan alur atau bahkan cerita dari video tersebut agar mereka tidak bosan ataupun mengkreasikannya kembali. Yang keduanya itu, salah satu sifat penonton itu mudah menduga, di mana kalau misalkan ada alur yang kita buat dan memang alurnya sudah terduga oleh penonton, maka film yang kita buat itu atau video yang kita buat itu tidak akan ditonton meskipun pemainnya itu aktor terkenal ataupun aktris terkenal, karena alurnya monoton atau alurnya sudah tertebak, ya tidak akan ditonton, kecuali dengan adanya alur-alur atau alur cerita yang memang di luar dugaan penonton, itu pasti bakal ada yang banyak atau bahkan banyak yang menontonnya.
Selanjutnya, pembuat video juga harus memperhatikan fisiologis, psikologis, dan demografis masyarakat yang ada di sekitar. Di mana jika kita membuat video di suatu tempat, maka kita harus mengetahui apa saja yang ada di sananya, atau jangan sampai kita membuat video yang memang berputar balik atau misalkan tidak sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya. Nah, selain dengan mengenal karakter penonton, kita juga harus menentukan penokohan atau sikap tokoh dari sebuah video tersebut. Yang pertama itu sifat karakternya itu bersifat menetap atau tidak berubah-ubah, misalkan dari baik ke jahat ke buruk, itu jahat ke baik itu sedikit dari mereka itu tidak menyukainya, dan banyak dari mereka itu dari penonton itu tidak menyukai sifat yang seperti itu. Jadi misalkan yang tadinya ngefans nih sama satu karakter atau satu tokoh, tapi karena ada perbuatan yang memang buruk atau berbeda dengan aslinya, itu akan membuat rasa mereka untuk apa sih kita nonton ini. Nah, yang kedua itu tadi yang sudah saya singgung, yaitu alur. Alur ini adalah kunci utama bagi kita untuk dalam pembuatan video. Nah, di sini kita harus memperhatikan alurnya agar tidak mudah ditebak oleh penonton, dan juga bisa meningkatkan imajinasi penonton. Selanjutnya yaitu ada produksi audiovisual. Nah, kami mengambil contoh audiovisual berupa film pendek. Untuk memproduksi film pendek harus melalui beberapa tahap terlebih dahulu. Yang pertama ada tahap praproduksi yang mencakup ide cerita. Ialah sebuah gagasan utama yang selanjutnya akan dijadikan sebuah skenario atau naskah. Namun sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu tujuannya agar lebih terarah, lebih sesuai, dan juga terfokuskan. Yang B ada skenario atau naskah. Ini merupakan yang nantinya akan dipentaskan atau dideskripsikan oleh para pelakunya. Tanggung jawab seorang penulis skenario termasuk mendeskripsikan plot yang menarik dan juga menghasilkan karakter yang unik. Kemudian yang C ada breakdown skenario. Ini bertujuan untuk mempelajari secara spesifik cerita yang akan diadaptasi menjadi sebuah film. Yang D ada rancangan biaya. Agar produksi perfilman ini tetap berjalan, maka biaya merupakan elemen yang paling penting. Kemudian yang E yaitu mencari tim produksi. Nah, ada beberapa posisi yang dibutuhkan dalam tim produksi ini, yaitu sebagai produser, sebagai penulis skenario, sebagai sutradara, sebagai juru kameramen, sebagai penari dan pemain, maksud saya pemain, kemudian sebagai tim properti, dan juga sebagai editor. Selanjutnya, D. Tata kostum. Pakaian yang digunakan oleh para pemain harus sesuai dengan cerita yang ada. Nah, untuk pengambilan gambar tidak harus sesuai dengan nomor urut adegan, jadi bisa melompati adegan satu ke adegan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengambilan gambar dengan waktu yang sama. Maka dari itu, sangatlah penting untuk mengenali pakaian para pemain. Kemudian selanjutnya, E. Tata rias. Riasan dalam produksi film harus sesuai dengan plot yang ada. Nah, untuk tata rias tidak hanya dilakukan pada wajah saja, namun juga di seluruh tubuh. Hal itu dilakukan agar karakternya itu semakin menonjol. Selanjutnya, F. Jadwal produksi. Setelah perincian skenario, jadwal produksi akan dibuat. Jadwal yang terstruktur dengan baik akan menghemat dana dan juga energi ketika produksi. Kemudian selanjutnya ada hunting lokasi. Nah, carilah lokasi yang sesuai dengan skenario dan naskah. Kemudian jika lokasi dilakukan di tempat umum, maka harus meminta izin terlebih dahulu agar ketika proses syuting dimulai tidak ada yang mengganggu. Selanjutnya yaitu ada menyiapkan kostum dan properti. Pilih dan carilah pakaian yang sesuai dengan karakter cerita, dan propertinya juga harus sesuai dengan cerita. Nah, kostum dapat dibuat dengan cara menyewa desainer khusus atau menyewa kostumnya saja. Tetapi balik lagi harus sesuai dengan kisah atau dengan cerita yang ada di skenario. Nah, selanjutnya yaitu menyiapkan peralatan. Peralatan yang harus ada untuk film yang minimalis, yaitu yang pertama ada kamera, kemudian tripod kamera, kemudian ada lampu, ada tripod lampu juga, kemudian ada proyektor, ada TV monitor, ada clipboard, kemudian ada pita, ada mikrofon, dan juga kabel roll. Nah, yang terakhir, yang J, yaitu ada casting pemain. Untuk memilih pemain, bisa ditunjuk secara langsung atau mengadakan seleksi terlebih dahulu.
Tahapan selanjutnya yaitu ada tahap produksi yang mencakup A. Tata setting. Nah, sebuah bangunan latar belakang untuk pembuatan film dikenal juga sebagai struktur set atau setting. Latarnya tidak selalu berbentuk struktur dekoratif saja, melainkan menyoroti bagaimana membuat suasana ruangan yang mendukung dan menonjolkan latar belakang acara untuk menciptakan plot yang menarik. Kemudian ada tata suara. Ini diperlukan jenis dan kualitas mikrofon yang sesuai untuk menghasilkan suara yang bagus. Mikrofon digunakan harus ringan, kemudian peka terhadap sumber suara, dan juga mampu meredam kebisingan baik di luar ruangan maupun yang ada di dalam ruangan. Selanjutnya yaitu ada tata cahaya. Cara cahaya diatur dalam produksi film menentukan apakah kualitas teknis film tersebut bagus atau tidak. Nah, untuk pembuatan reflektor dapat digunakan atau dibuat dengan cara menempelkan styrofoam atau aluminium foil ke karton yang tebal atau kayu yang tipis dan menyesuaikan ukurannya agar sesuai dengan kebutuhan di perfilman tersebut. Kemudian perlu dipertimbangkan juga atau perlu dicatat juga bahwa white balance adalah standar warna untuk pencahayaan dalam film karena warna putih mencakup semua bagian warna cahaya. Tahapan selanjutnya atau tahapan terakhir yaitu tahapan pasca produksi yang mencakup A. Proses editing. Secara sederhana, proses editing adalah upaya untuk membersihkan dan meningkatkan kegunaan dan juga kenikmatan sebuah tayangan film. Nah, seorang editor akan mengumpulkan gambar yang diambil oleh sinematografer. Tanggung jawab seorang editor antara lain yaitu membahas struktur dramatis dengan sutradara dan juga juru kamera. Kemudian, menggunakan laporan pemotretan untuk menentukan potretan mana yang harus digunakan dan mana yang harus tidak digunakan atau yang dibuang. Kemudian yaitu menyiapkan bahan gambar dan membuat daftar gambar yang membutuhkan efek suara. Selanjutnya yaitu berkonsultasi dengan direktur tentang temuan pengeditannya. Selanjutnya, ia juga bertanggung jawab penuh atas keamanan semua materi gambar dan juga suara yang telah dipercayai kepadanya untuk diedit. Selanjutnya yaitu ada review hasil editing. Review hasil editing ini dilakukan secara internal terlebih dahulu. Kemudian yang C ada presentasi dan evaluasi. Nah, ini film ini dievaluasi dengan komunitas yang lebih besar, yaitu seperti ahli dalam sinematografi, bertujuan untuk melihat film dari segi komponen dramatisasinya. Kemudian dari ahli produksi film itu bertujuan untuk mempelajari film dari sudut pandang teknis seperti sudut pandang kamera, pendekatan cahaya, dan lain sebagainya. Kemudian juga dari ahli dalam mengedit film atau editor. Ini bertujuan untuk bereksperimen dengan pendekatan pengeditan yang berbeda. Selanjutnya juga yaitu dari sudut pandang penggemar atau penonton. Ini bertujuan karena penonton seringkali lebih kritis daripada spesialis atau profesional dalam film. Materi selanjutnya adalah software editing audiovisual. Yang pertama itu Audacity. Audacity ini aplikasi editor yang gratis serta memiliki sumber terbuka. Tersedia untuk Windows dan macOS, Linux, dan sistem operasi yang lainnya. Aplikasi yang memiliki fitur-fitur dan kestabilan yang bagus ini serta tidak memakan banyak tempat ini juga memiliki kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu hanya bisa digunakan pada plugin-plugin tertentu atau efek VST-nya itu digunakan untuk 32 bit dan 64 bit. Hal ini berarti jika di luar kategori tersebut maka aplikasi ini tidak bisa digunakan. Selanjutnya ada VideoPad. VideoPad ini sama-sama aplikasi editor video yang merupakan software yang bisa digunakan untuk memotong, menggabungkan dan memasukkan audio pada suatu video dan diedit dengan berbagai fitur yang ada, dan yang dihasilkannya pun relatif tidak memakan tempat, jadi kecil penyimpanannya gitu. Nah, selanjutnya ada Adobe Premiere. Adobe Premiere ini software yang digunakan untuk mengedit foto, video, dan audio yang bisa digabungkan ataupun dipotong seperti yang tadi dengan beberapa software yang lainnya. Nah, agar lebih menarik maka kita sebagai pengguna itu harus mempelajarinya lebih dalam, agar kita bisa menggunakan fitur-fitur yang memang tersembunyi di dalamnya. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya nanti hasilnya itu lebih menarik dan lebih beda dari yang lainnya.
Nah, selanjutnya ada Premiere Pro. Premiere Pro ini perangkat lunak yang penyunting video, audio, dan gambar yang mudah dipahami oleh penggunanya. Nah, dengan banyak fitur-fitur dan bisa berkolaborasi dengan software yang lainnya, software ini juga memiliki fasilitas efek semakin menambah kesan yang bagus untuk hasilnya. Namun, software ini memakan banyak tempat dan hanya bisa digunakan di spesifikasi komputer tertentu. Jadi di luar spesifikasinya maka akan tidak bisa digunakan. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.